Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam Pak Oyong. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Alhamdulillah. Tadi pagi saya dikabari Bu Fat lewat HP katanya mau diskusi nggih. Kira-kira Ya Pak, apa yang kiranya bisa kita hasilkan dari diskusi kita kali ini? ya untuk diskusi kali ini saya sedikit ya Pak, saya cerita ya Pak. Nggih, monggo Sejujurnya Bu. Pak, eh, kenapa saya tadi ingin sekali diskusi dengan Bapak? Karena di sini saya merasa bagaimana ya Pak, saya merasa tidak percaya diri Pak, merasa tegang, merasa deg-degan, juga karena adanya tantangan di pekerjaan nih Pak, yang membuat saya harus mencari solusi Pak, harus mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi Bu, kita sepakati dulu bahwa diskusi kita berlatar belakang keterbukaan ya Bu, dengan Nggih, nggih Pak. tujuan nantinya semoga ada ide-ide baru dari Ibu demi untuk membangun eh, kompetensi Bu Fatimah itu sendiri. Nggih Baik Bu, Pak. eh, izinkan saya bertanya lagi ya Bu. Nggih Pak. Misal kondisi pada saat ini atau situasi pada saat ini yang Ibu alami, jika diukur dengan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu berada di level berapa nih Bu? Mungkin kalau sekarang ini diukur dengan skala 1 sampai 10, mungkin saya ada di kisaran angka 5 Pak. 5 ya Bu. Kenapa tidak 9 atau lebih gitu Bu? Karena apa ya Pak, dari hal yang saya hadapi ini Pak, perasaan tidak percaya diri, perasaan apa ya Pak, saya itu merasa mempunyai masalah Pak, Pak untuk speaking publik saya Pak, terutama dalam kemampuan presentasi Pak. Dan yang ini saya merasa bahwa untuk penilaian ke diri saya yang 5 itu karena kemampuan saya untuk berbicara di depan umum atau kemampuan presentasi saya di depan umum itu masih kurang sekali Pak. Oh, berarti pada sisi itu nggih Bu, Ibu Nggih, nggih Pak. menerapkan di level 5. Kira-kira harapan Ibu nantinya di interval berapa nih Bu? Yang ideal Harapan menurut saya Ibu? mungkin Ya, harapan saya mungkin ketika nanti saya diskusi, saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman, dari Bapak, mungkin harapannya saya nanti bisa paling tidak bisa di level angka 8, Pak. Oh iya ya, baik-baik, terima kasih. Baik sekali Bu Fatimah. Saya jadi ikut merasakan seperti apa yang Bu Fatimah sampaikan tadi. Namun alangkah baiknya Bu, coba kita identifikasi ya Bu, kira-kira faktor apa sih Bu yang membuat Bu Fatimah itu jadi merasa yang demikian tadi. Iya, Pak. Misalnya Bu, Iya, Pak. mohon maaf Nggih. nggih Ibu, misalnya ada 2 atau 3 faktor. Nah itu yang Iya. paling dominan yang mana dan kira-kira persentasenya berapa persen Bu? Iya, Monggo. Pak. Nggih. Mungkin yang faktor-faktor yang membuat saya menjadi kurang percaya diri itu, Pak, kalau di depan umum itu saya yang pertama itu merasa gugup, Pak. Lalu juga saya itu merasa apa nggih, Pak, sering lupa, Pak. Ketika saya berhadapan dengan banyak orang, itu saya kata-katanya saat presentasi yang sudah saya siapkan itu, Pak, hilang semua, Pak. Lalu saya juga merasa tegang dan deg-degan, akhirnya jadi seperti demam panggung itu, Pak. Kalau berada di hadapan banyak orang, kata niku, Pak. Oh ya, sebenarnya perasaan seperti itu wajar Bu. Semua orang pasti pernah mengalami. Saya juga masih dalam tahap belajar, sering sekali merasakan hal seperti itu Bu. Nah, kira-kira Ibu faktor tadi berarti faktor yang paling dominan menurut Ibu ketika harus presentasi di depan
Audien begitu nggih, Bu? Nggih, nggih, Pak. Ketika di Iya. depan orang banyak saya merasa gugup, Pak. Dari eh, apa namanya? Ibu mempresentasikan di depan audien, kemudian seperti Ibu sampaikan pada waktu-waktu sebelumnya dalam misalnya menghadapi banyak orang ya, ketika dalam rapat misalnya Bu, rapat dengan stakeholder terkait di sekolah beda nih Bu. Beda, Pak. Oh iya. Tapi saya sudah eh, mungkin disuruh maju di depan untuk menyampaikan presentasi di kelurahan untuk menjadi pembawa acara seperti itu Pak. Padahal betul-betul saya itu merasa belum apa nggih Pak, belum mampu. Lalu juga mungkin kalau di kegiatan KKG Pak, di kegiatan Ya KKG Bu. itu kan ada guru yang disuruh maju itu ya Pak. Nah itu Pak, saya itu merasa apa ya Pak, betul-betul merasa khawatir, merasa takut saya tidak bisa melakukan yang terbaik kata niku Pak. Oh iya Bu. Berarti ada pengalaman ya Bu, jelas. Nggih Pak. Nah, ini mohon maaf Bu, dari pengalaman Ibu, pernahkah Ibu, Bu Fatimah, mencari semacam solusi mungkin yang mudah kita akses seperti di Google ataupun YouTube maupun buku, Bu? Iya Pak. Mungkin dari situ ada ilmu yang bisa Ibu terapkan. Iya Pak. Saya tuh ketika saya merasa saya tidak mampu, saya melihat YouTube Pak. Orang berbicara dengan begitu enaknya, enak didengar, runtut, bagus sekali. Tapi ketika saya meniru Pak, dan betul-betul itu bukan hal yang mudah. Lalu yang pernah saya lakukan adalah saya mencoba menulis Pak. Artinya menulis Iya, apa yang akan saya sampaikan pada saat presentasi itu saya tulis dulu dari salam, lalu kepadanya siapa, lalu baru masuk ke materi. Dan itu pun menurut saya belum cukup nih Pak. Napa nggih? Karena ketika saya sudah belajar seperti itu, saya pernah melihat teman lain sekolah yang maju presentasi dan bagus sekali. Saya betul-betul di sini merasa hati saya itu merasa dan saya belum mampu Pak, belum mampu presentasi dengan maksimal ngoten niku Pak. Tapi yang pernah saya lakukan itu Pak, melihat YouTube, lalu saya mencoba mencatat Pak, lalu juga saya pernah setelah mencatat saya coba di depan cermin Pak, dan saya rasanya itu malah malu sendiri Pak di depan cermin Pak. Belum bagus, betul-betul belum bagus Pak. iya, baik sekali Bu. Jadi Ibu sudah berusaha untuk eh, mencari solusi ya Bu dengan beberapa atau berbagai macam cara Ya Pak. seperti ingin melihat performa diri sendiri ketika di depan cermin, kemudian mencari eh, ilmu tambahan mungkin atau pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian ini Bu, kira-kira dari rekan-rekan Ibu yang menurut Ibu sudah memiliki performa ideal ketika beliau tampil di depan umum itu pasti ada ya Bu ya. Banyak Pak. Nah kira-kira yang positif dari beliau itu apa saja Bu? Boleh diceritakan? Ya Pak. Jadi saya pernah melihat teman guru itu dari SD Sariasa itu Pak. Beliau itu bisa Ya, memaparkan presentasinya itu bagus sekali Pak, bagus, runtut, ya, suaranya juga tenang. Jadi itu akhirnya si audien ini merasa tertarik Pak. iya, Nah, iya. saya betul-betul ingin bisa seperti beliau ini. Saya pernah tanya, Legasi, bagaimana sih supaya kita bisa seperti ini? Lalu jawaban dari beliau, ya belajar, berlatih itu Pak. Tapi menurut saya itu saya sudah usaha tapi kok belum masuk ke situ gitu nggih Pak. Karena napa nggih Pak di sini saya mungkin betul-betul ingin napa nggih mempunyai kemampuan lagi, meningkatkan kemampuan lagi untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya ngoten niku Pak. Baik Bu, berarti Ibu memang saya lihat memiliki semangat dan motivasi yang sangat tinggi ya Bu. Baiklah dari rekan Ibu tadi yang Ibu ceritakan, beliau merupakan satu gambaran yang ideal ya Bu, dan beberapa
kemampuan yang Ibu coba sampaikan, yang Ibu peroleh dari rekan tersebut. Iya, Nah, Pak. sekarang maaf ya Bu, lagi-lagi kira-kira Ibu ada ide untuk kedepannya Bu, seiring dengan apa yang harus Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu? Iya, Pak. Untuk ide-ide atau hal yang ingin saya lakukan, yang pertama yaitu saya ketika nanti akan presentasi, saya akan menyiapkan lagi materi presentasinya dengan lebih baik lagi, Pak. Artinya dari materi Demikian. ini mungkin saya harus belajar lebih lagi, Pak, supaya paham materi yang akan saya sampaikan itu apa. Lalu juga kedua, berlatih presentasi di depan cermin, Pak. Berlatih presentasi di depan cermin untuk melihat napa nggih Pak, seberapa janjane napa nggih Pak, muka saya ketika saya berbicara di depan Iya Bu. umum, apakah sudah menyenangkan apa belum dan sebagainya. Lalu juga saya minta pendapat dari teman-teman Pak, dari teman, rekan sejawat ataupun rekan yang ada di rumah Pak, untuk Demikian. melakukan umpan balik kepada saya Pak tentang presentasi yang saya dilakukan pada suatu kegiatan. Ngaten niku Pak Oyong. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Sudah sangat gamblang sekali hal-hal yang nantinya strategi yang ingin Bu Fatimah lakukan, yaitu diantaranya tadi ya Bu, saya coba nanti mohon koreksi. Iya Pak. Ibu akan lebih mendalami materi yang akan Ibu sampaikan, ya, supaya lebih menguasai materi tersebut. Yang pertama, kemudian yang kedua Ibu mencoba merefleksi diri dengan melihat performa Ibu ketika menyampaikan materi tersebut di depan cermin. Begitu ya Bu. Pak. Kemudian berikutnya berkolaborasi dengan rekan untuk meminta mereka memberikan umpan balik kepada Ibu. Baik Bu, itu merupakan langkah yang sangat baik yang nanti mungkin saya juga ingin demikian seperti Ibu. Dengan langkah-langkah tersebut kita bisa lebih memperbaiki atau lebih meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita. Kira-kira rencana Ibu akan dilaksanakan mulai kapan Ibu? Rencana saya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, minggu depan kami ada IHT dengan SD Negeri Sariasa dan kebetulan saya didaulat menjadi moderator Pak. Wah, jadi nantinya pas saya sekali itu Bu. Ya Pak, untuk ya, penguatan P5 Pak di SD kami, di SD Logojati dan di SD Sariasa, dan kebetulan saya didaulat jadi moderator dan saya akan mempersiapkan materinya dengan lebih baik dan akan berarti lebih baik lagi Pak. Wah, bagus sekali Bu, itu satu kesempatan ataupun peluang yang Ibu bisa sampaikan di situ. Berarti dalam tiga rencana yang Ibu akan laksanakan di situ sudah masuk semua Ibu. Di antaranya untuk memahami materi, kemudian tadi melihat performa diri sendiri, kemudian umpan balik dari rekan. Padahal di SD Sariaso itu ada rekan Ibu yang memang Ibu anggap sudah memenuhi atau sudah menampakkan satu performa yang ideal menurut Ibu ketika beliau menjadi seorang pembicara. Demikian Bu, terima kasih. Jadi kunci suksesnya Ibu yaitu akan terus melaksanakan, mencoba dan mencoba, begitu ya Bu? Iya Pak. Iya, terima kasih. Berlatih, mencoba dan mencoba. Iya, terima kasih. Betul sekali, baik sekali Ibu. Saya mohon maaf dari tadi. Semoga diskusi kita ini ada manfaatnya Ibu. Kira-kira sebelum saya tutup nih Bu, saya juga penasaran nanti mungkin setelah minggu depan Ibu melaksanakan moderator tersebut, nanti saya bisa menanyakan apa hasilnya Ibu, mohon maaf. Oke Pak, nanti insya Allah ketika kegiatan sudah dilaksanakan, nanti saya akan meminta teman paling tidak untuk memberikan sedikit rekaman Pak, video pada saat saya melakukan
menjadi moderator ini Pak, dan saya ingin mengetahui apakah saya sudah ada sedikit perkembangan dari yang tadinya 5, semoga sudah bisa menjadi 7 paling tidak, nggih Pak. 7, 8 ngaten niku nggih Pak, sudah ada Terima peningkatan. kasih Ibu. Ya, berarti ada satu harapan yang sudah akan, dan Ibu sudah ada komitmen di situ ya Bu. Terima Nggih, kasih nggih Pak. sekali. Kira-kira menurut Ibu dengan diskusi kita ini apakah bisa memberi sedikit gambaran, mungkin solusi atau begitu Bu, atau semacamnya? Dari diskusi kita kali ini saya merasa Pak, napa nggih? Merasa bahwa ketika saya mempunyai kesulitan, saya mau berdiskusi dengan Bapak, Bapak memberikan arahan, bimbingan kepada saya, sehingga saya bisa menemukan titik solusi Pak dari hambatan yang saya alami ini, dan saya menjadi lebih lega Pak. Terima kasih Bu Fatimah. Itu saja Ibu, nanti di minggu depan saya akan mencoba, karena saya penasaran, akan mau coba tanya kembali bagaimana perkembangan dari apa yang Ibu rencanakan dan laksanakan. Demikian Bu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah forum diskusi kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Wassalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.